Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi array dan string untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Disclaimer dulu, di sini saya menggunakan compiler kode blocks, di mana untuk kalian yang menggunakan Borland C++ mungkin harus melakukan penyesuaian dalam penulisan sintaksnya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Jadi, apa itu array? Jadi array sendiri ini memiliki definisi berupa sekumpulan data yang dia itu tipe datanya sama. Seperti yang kita ketahui, tipe data itu ada integer, ada float, ada char, gitu-gitu ya. Nah, array itu adalah wadah untuk mengumpulkan data yang memiliki tipe data yang sama. Contohnya nih, kumpulan berat badan misalnya, kumpulan data berat badan. Nah, di sini kan mungkin berat badan ada 54, kemudian 45, kemudian 44, 33. Nah, ini tuh namanya array gitu. Ini tuh namanya array. Penulisannya seperti ini sih sebenarnya, pakai kurung-kurang awal. Oke. Nah, terus kegunaannya untuk apa? Nah, nanti kegunaannya macam-macam deh. Kita coba dulu untuk mendeklarasikan variabel array gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya tetap sama, menggunakan tulis dulu tipe data variabel kita. Misalnya integer, berarti int gini ya. int numbers, numbers atau nums. Nums ini dari numbers gitu ya. Nah, apakah kalau biasanya kan kalian gini ya, biasanya kan langsung 40 sama dengan 40. Dimana ini tipe data, ini nama variabelnya, terus di assign dengan suatu nilai. Nah, ini mirip-mirip, cuman kita kasih yang namanya batasan ya, batasan atau kira-kira batasan dari array-nya itu berapa sih? Misalnya, aku akan menghimpun 100 berat badan gitu, 100 berat badan dari orang-orang gitu. Jadi teman sekelas gitu. Nah, caranya gimana? Kita tulis dulu di sini nums, terus kasih batasan di sini menggunakan kurung siku ya. Ini kurung siku, terus assign atau sama dengankan dengan suatu array gitu. Misalnya di sini ada 40, ada 35, ada 30 gini ya. Nah, ini kan cuma 3 ya. Sedangkan di sini tulisannya 100. Apakah itu boleh? Boleh. Jadi, kenapa diperbolehkan? Karena 100 ini adalah maksimumnya dia. Jadi kalau misalnya kalian membuat tipe data array ini harus diperhatikan juga. Semisal teman sekelas kalian ada 60 ya tulis saja di sini 60 gitu ya. Nah, kemudian ya kalau gini berarti berapa? 3. Kemudian semisal aku oh ya sebelumnya ini deh. Di array itu ada yang namanya indeks gitu ya. Nah, indeks itu apa? Indeks itu menunjukkan elemen ini tuh ada di posisi berapa sih gitu. 40. 40 ini kan posisi pertama, ya kan? 35 ini posisi kedua. 30 itu posisi ketiga. Indeks itu mirip dengan posisi, cuman eh, kita ini mulai indeks itu dari 0 gitu ya. Jadi 40 ini indeks ke 0, 35 indeks ke 1, 30 indeks ke 2 gitu. Kemudian cara ngeprintnya gimana atau mengoutputkannya gimana? Sama sih. Cout ya, karena kita menggunakan C++. Cout, kemudian tulis nums. Apakah bisa hanya dengan gini? Tentu saja akan error kalau hanya gini. Nah, bukan error tapi kita akan disuguhi dengan alamatnya. Oke. Nah, caranya kita mengeprint 40 ini gimana? Oke, cara ngeprint 40 gampang. Kita kasih nums, terus tulis indeksnya gitu. Kasih kurung siku, terus 0. Gini. Ini nanti akan ngeprint indeks ke 0 gitu. Ini nah 40 kan. Kalau 35 berarti 6 indeks ke 1. Gini ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Kalau misalnya pengen menulis gimana? Sama sih. Misalnya nih. Cout. Masukkan indeks ke 1. Ini misalnya. Nah, mungkin ini bisa kita hapus dulu kali ya. Kita hapus. Jadi cuma gini doang nggak apa-apa. Ini kan deklarasi variabel ya. Deklarasi variabel.
Kemudian saat kita ingin nge-in gimana? Sama aja sih, sein nums indeks ke 0, 3,9, misalnya 50. Oh ya, ini belum kelihatan ya mungkin ya. Mari kita cout juga indeks ke 1. Sorry, indeks ke 0 ya, bukan indeks ke 1 ya. Indeks ke 0, beda ya. Kalau indeks ke 1 berarti yang tengah itu tadi. Indeks ke 0 adalah nums 0. Ini ya. Oke, kita coba 60. Nah, di sini indeks ke 0 adalah 50. Oke ya, mudah ya. Nah, ini nanti implementasinya bisa digunakan di for loop gitu. Nah, di for loop gimana sih? Contohnya seperti ini. Misalnya sebelumnya nih, kalau kalian punya sebelumnya kalian kan belum mengenal array ya. Mungkin kalian akan kalau pengen minta user untuk nge-inputin 3 variabel itu, kalian bikin dulu variabel int a, b, c. Terus kalian bikin dulu di sini masukkan a, nilai a, terus sein a, masukkan nilai b, sein b, gitu kan. Berarti ada berapa? Ada 3 pasang atau 6 baris gitu ya. Cout, sein gitu kan. Nah, itu belum nanti nge-out hasilnya gitu. Nah, tapi dengan array kita bisa memanfaatkan atau bisa menggabungkannya dengan for loop gitu ya. Caranya gimana? Ini aku tulis di bawahnya. For, misalnya di sini, int i sama dengan 0, terus i kurang dari, misalnya kita ingin mengisi dia dengan full batasannya ada 3 ya di sini. I kurang dari 3, i plus. Oke. Kemudian kita bisa langsung masukin ini di sini. Kita cut sini. Nah, kita rapiin dulu ya. Oke. Nah, masukkan indeks ke ini jangan ditulis 0, tapi karena kita menggunakan for loop, kita bisa memanfaatkan variabel i-nya ini. Mana i itu selalu menambah gitu kan. Selalu increment gitu kan. Tambah, makanya kita kasih di sini i. Masukkan indeks ke i, di mana i itu berapa? Ya, mula-mula i-nya 0 gitu. Jadi di sini nums i juga. Di sini nums i. Oh, ini kita hapus dulu aja. Ini kita hapus. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini. Sekarang indeks ke 0, 60. Nah, 100. Nah, lebih efisien bukan? Gitu ya. Oke, ini untuk inputnya. Kemudian untuk output gimana? Sama. Kita copy aja di sini. Copy sini, masukkan indeks ke jangan nilai dari indeks ke i adalah, ini kita hapus sein-nya, nums ke i. Oke. Misalnya 50, 190. Nah, ini dari indeks ke 0, 50. 100, 2, 90. Gitu ya. Oke. Nah, ini nih masih array dimensi 1 gitu. Kita juga punya, jadi array ini bisa n dimensi atau berdimensi n gitu. Terserah mau dimensi 1. Ini kalau satu bound doang atau satu batasan doang berarti dimensi 1. Kalau kita mau nambah dimensi 2 gimana? Ya kita kasih di sini dimensi 2. Misalnya di sini 100. Misalnya dimensi 3 ya berarti ini misalnya tambah 100 juga. Ini kan ada 3 batasan, berarti ini dimensi 3 gitu. Oke. Nah, dimensi 2 ini lebih ini sih. Mungkin kalian lebih dekat dengan implementasi dari dimensi 2. Apa itu dimensi 2? Implementasinya. Implementasinya adalah variabel matriks gitu. Bukan variabel, maksudnya implementasinya adalah matriks gitu. Oke. Saya komen dulu untuk program di atas ini. Oke, sudah saya komen sehingga kita bisa menulis untuk yang array dimensi 2 gitu ya. Array dimensi 2. Array dimensi 2. Nah, pertama kita di sini bermain-main dengan array yang bertipe data integer aja ya, biar mudah. Misalnya di sini matriks, ya, matriks 100, ini 100.
Artinya apa? Berarti dia batasan barisnya itu 100, batasan ke bawah 100, batasan ke kanan atau kolom itu 100 gitu. Jadi ini untuk yang bawahnya, ini yang kanannya, begitu teman-teman. Oke. Caranya gimana caranya inputtingnya? Jadi gini, mungkin akan coba aku lihatin dulu ya, kira-kira gambaran dari matriks atau array dimensi 2 ini gimana sih? Nah, jadi gambarannya mirip banget dengan matriks. Misalnya aku assign dengan variabel gini ya. Nah, caranya gimana cara nulisnya? Ini kan array. Nah, dalam array ini ada array lagi gitu. Nah, gini. Misalnya 1,2. Nah, kemudian matriks kan ke bawah ya. Misalnya aku pengen buat matriks 2 kali 2 deh. Jadi gini. Ini misalnya 3,4. Ini dulu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini baris pertama kolom pertama, baris kedua pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Ini misalnya batasnya saya bikin 2 sama 2 gini. Nah, oke. Agak miring. Terus cara ngeprintnya gimana? Sama sih. Jadi si out kita print. Nah, mau ngeprint yang mana? Misalnya ngeprint 1 ini ya. Cara ngeprint 1 ya caranya di sini 0 misalnya. 0 itu berarti baris ke 0 ya. Tetap ingat ya, mulainya dari 0. Baris ke 0. Nah, baris ke 0 ini ada 1,2. Kita harus spesifikan lagi gitu. Jadi si out itu harus spesifik. Si out ini nggak bisa langsung ngeprint 1,2 gitu, nggak bisa. Dia harus ngeprint satu nilai. Nah, kemudian 1,2. Saya pengen ngeprint 1. Berarti dia kolom ke 0 ya. Kolom ke 0. Baris ke 0, kolom ke 0. Oke, F9. Ntar ada problem. Nah, kira-kira problemnya di mana nih? Yaitu di koma. Jadi setelah baris pertama ke baris kedua itu dipisahkan dengan koma. Seperti itu ya. Nah, ini 1 gitu. Kalau bisa 4 ya 1,1 gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita akan langsung melakukan langsung implementasi ke penjumlahan matriks saja ya, biar cepat. Oke. Sebelum membuat program penjumlahan matriks, oh ya, ini sudah saya komen ya. Jadi di sini kita akan membuat program penjumlahan matriks, 2 matriks, gitu ya. Dengan ukurannya itu M 2 kali 2 aja, guys. Jadi matriks 2 kali 2. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengenal bahwa penjumlahan matriks itu boleh dilakukan jika ukurannya sama, yaitu 2 kali 2 sama 2 kali 2. Terus nanti baris dan kolom yang sama akan dijumlahkan dengan baris dan kolom yang sama di matriks yang kedua, yang satunya gitu. Contohnya seperti itu. Pasti tahu lah ya, matriks penjumlahan 2 matriks. Oke, langsung saja kita implementasikan. Yang pertama, kita membuat variabel baru dulu. int, misalnya matriks pertama aku kasih nama A ya. Dengan dia dimensinya 2 dan 2 gini ya. Terus juga ada matriks kedua namanya B 2 dan 2. Biasanya matriks kalau di matematika pakai huruf besar gitu ya. Oke. Nah, dimana nanti elemen matriksnya itu integer semua. Oke. Ingat ya, integer semua. Jangan dimasukin char atau float. Nanti mungkin salah gitu. Oke. Nah, mula-mula apa sih? Mula-mula kita minta user input ya. Minta user input. Ya, user input. Kita minta user input, berarti karena dia itu array, kita bisa memanfaatkan apa? For loop gitu ya. Bisa memanfaatkan for loop. For int i sama dengan 0. I kurang dari 2 ya. I plus plus. Nah, kira-kira apakah bisa langsung kita set in di sini? Enggak ya. Kenapa? Karena saat i sama dengan 0, misalnya di sini kita set in
A ke I ya. Nah, yang dimensi kedua ini gimana? Apakah 0? Apakah 1? Nah, ini kan kita belum tahu ya. Nah, makanya kita juga harus menggunakan for loop lagi gitu. Jadi ada nested for gitu ya. For int j. Jadi yang I ini untuk baris, yang J itu untuk kolom. Gitu. J sama 0. Kemudian J kurang dari 2. J plus. Nah, di sini kita inputkan nih. Cout. Sebelumnya kita minta di sini cout input matrix A. Misalnya di sini. Nah, di sini. Oke, cout misalnya input kolom ke ya. Kolom ke I plus 1. Nah, kenapa ke I plus 1? Biar user itu gampang dan familiar aja gitu. Kalau kita sebagai programmer, kita kan tahu dia mulainya dari 0 gitu. Tapi kalau user biasa yang nggak belajar pemrograman, mungkin dia nggak tahu apa tuh kolom ke 0, apa ini typo gitu. Dia kan taunya kolom ke 1 gitu kan. Nah, karena kita nggak bisa merubah aturan dari C++, mending kita rubah di tampilannya gitu. Oke. Input kolom ke I plus 1. Jadi kalau I-nya 0 berarti dia 1. Kalau I-nya 1 berarti dia nanti muncul di sini 2 gitu. Kalau 3 gimana? Nggak mungkin karena dia maksimalnya 2 gitu. Maksimalnya 1 ya. I kurang dari 2 itu maksimalnya berarti 1, 0 sama 1. 2 itu nggak masuk di sini gitu. Yang J pun sama. Input kolom, bukan kolom ya, sorry. Baris. Baris ke I plus 1 ya. Dan kolom ke J plus 1 gini ya. Berarti baris ke 1, kolom ke 1 gitu. Oke. Koma, kemudian Cin A I J. Oke. A baris ke I. Jadi di sini nanti baris ke 0 itu akan diiterasi sebanyak 2 kali gitu. A0 0 sama A0 1 gitu. Kemudian A10 sama A11 gitu ya. Oke. Mungkin untuk sekedar demo aja sih. Kita coba di sini baris ke 1 kolom ke 1 ya. 50 100 misalnya. 1 2 ya kan. Baris ke 1 kolom ke 2 gitu. Baris ke 2 kolom ke 1 150 200. Oke. Mantap ya. Mantap. Nah, ini yang input A gitu. Input yang B gimana? Sama aja ya, langsung kita copy aja gitu. Copy B, kemudian yang ini kita ganti sama B. Oke, yang lainnya sama ya. Sebenarnya ini karena ini modelnya repetitif ini ya, jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan function. Tapi untuk kesederhanaan kita ya nggak apa-apa lah, karena ini programnya masih sederhana. Oke. Next mungkin bisa kalian gunakan function. Oke. Kemudian di sini kita sudah inputin ya, kita sudah minta user input. Kemudian apa? Output. Gitu. Proses dulu ya. Proses dan output gitu. Proses dan output gitu. Jadi di sini kita bikin for nested loop lagi ya. Jadi sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus. For int j sama dengan 0, J kurang dari 2, J plus. Oke. Nah, di sini kemudian gimana? Kemudian, nah kita kan tinggal ngeprint aja ya sebenarnya. Di sini aku tulis dulu. Soal kasih n-line biar agak ada baris kosong 1 gitu. Jadi hasil dari penjumlahan kedua matriks tersebut adalah ya. Ups, gini aja. Tak kasih n-line aja. Nah, oke. Nah, di sini biar mula-mula kita proses dulu ya. Mula-mula kita proses dulu. Cout ya, cout apa? Cout A I
J ditambah B, I, J. Oke. Kemudian kita kasih spasi. Jangan spasi ya, tab aja ya, biar agak jauh gitu. Nah, ini berarti nanti A, I 0, J 0 ya, A 0, 0 ditambah B 0, 0. A 01 tambah B 01 gitu. Nah, kemudian ini kan dia tab ke kanan terus. Nah, biar dia ada enternya gimana? Setelah loop yang kedua yang di dalam ini, loop yang di dalam kita kasih out online. Jadi nanti dia akan ke bawah gitu. Oke. Kita coba run. Baris ke 1 kan 1 misalnya 20, di sini 30, 40, 50 gitu. Matriks B misalnya 60, 70, 60. Nah, di sini bisa kita lihat 20 ditambah 60, 80. Ya kan? 30 tambah 70, 100, 40 tambah 80, 120, 50 tambah 90, 140. Jadi algoritma kita sudah benar, gitu ya. Oke, kira-kira itu saja untuk array. Nanti kita akan lanjutkan string. Sepertinya lebih baik di video yang terpisah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.